Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kimia organik. Yang pertama ada aldehid. Aldehid atau alkanal adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lainnya. Ini adalah contoh larutan dari aldehid dan ini adalah senyawa umum dari aldehid RCHO. Aldehid juga memiliki sifat termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, rantai pendek umumnya larut dalam air. Selanjutnya ada tata nama dari aldehid. Dalam penamaan senyawa aldehida, dipilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus aldehida dan diberi akhiran Al. Gugus CHO selalu diberi nomor posisi 1 dan memiliki prioritas penamaan lebih tinggi dibandingkan gugus lain seperti OH dan ikatan rangkap 2. Senyawa aldehid aromatik umumnya dianggap sebagai turunan dari benzaldehida yang merupakan bentuk paling sederhana dari aldehid aromatik. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh senyawa dari aldehid. Lalu ada klasifikasi. Aldehid memiliki klasifikasi alifatik, siklik, dan aromatik. Adapun kegunaannya itu ada untuk bahan pengawet seperti formalin. Lalu ada bahan baku dan pangan seperti asetaldehid dan vanilin. Lalu industri farmasi seperti sinamaldehida. Lalu ini adalah sifat sintetis dari aldehid, itu sintetis aldehid dari alkohol. Ini adalah contoh sintetisnya. Aldehid juga memiliki reaksi adisi dengan air, dengan alkohol, dengan hidrogen cyanida, dengan reaksi Grignard, dan reduksi dengan hidrogen, juga hidrida logam. Lalu ada reaksi dan identifikasi. Reaksi adisi, eliminasi, ini adalah proses reaksi dari adisi tersebut, dan ada reaksi oksidasi, ini adalah proses dari oksidasi aldehid. Selanjutnya ada keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Ini contoh dari larutan keton dan ini adalah senyawa umum dari keton, RCOR. Keton juga memiliki sifat termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Rantai pendek umumnya larut dalam air. Selanjutnya ada tata nama. Tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton. Nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. 6 air rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran ON. Susunan nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Seperti contoh pada gambar ini adalah contoh penatanamaan dari keton. Keton juga memiliki klasifikasi alifatik, siklik, aromatik yang memiliki kegunaan sebagai pelarut dan bahan baku industri, lalu sebagai industri farmasi. Selanjutnya sintetis keton. Sintetis keton dari alkohol ini adalah contoh reaksi dari sintetis keton. Lalu keton juga memiliki reaksi adisi dengan air, dengan alkohol, dengan hidrogen cyanida, dengan reaksi Grignard, dan reduksi dengan hidrogen lalu dengan logam. Selanjutnya reaksi identifikasi, adisi dan eliminasi, ini adalah proses reaksinya, dan reaksi oksidasi ini adalah contoh reaksinya. Lalu yang ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat, hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida. Dalam bahasa Yunani itu syakarun yang berarti gula. Dalam biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen, oksigen 2:1, seperti pada molekul air, dan rumus empiris CmH2ON dengan M biasa saja sama atau berbeda dengan N. Nah, ini adalah contoh dari larutan karbohidrat, itu ada infus dextrose, lalu ini adalah senyawa umum dari karbohidrat, C6H12O6 atau sama dengan glukosa. Karbohidrat juga memiliki sifat mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula pereduksi, bersifat aktif, dan bentuknya siklik. Lalu, penatanamaan untuk karbohidrat sendiri itu tidak ada penamaan khusus, tapi memiliki klasifikasi seperti monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, dan ketosa. Karbohidrat juga memiliki kegunaan di bidang industri farmasi seperti selulosa, deglukosa, di bidang pangan, pertanian, dan kesehatan. Lalu sintetisnya itu menggunakan biosintetis seperti proses di gambar ini, lalu reaksinya itu menggunakan pemanis buatan seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Selanjutnya reaksi identifikasi, menggunakan reaksi eduksi, oksidasi, dan senyawa kompleks. Selanjutnya ada asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aryl. Nah, asam karboksil sendiri memiliki produk itu seperti ibuprofen, dan ini adalah senyawa dari ibuprofen. Sedangkan yang ini adalah, pada gambar ini adalah senyawa umum dari asam karboksilat, yaitu RCOOH. Asam karboksilat juga memiliki sifat ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air, terionisasi di dalam air, dan dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Selanjutnya penatanamaan asam karboksilat. Penatanamaan dimulai dengan asam plus rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH plus akhiran OAT atau C gugus karbon karboksilat jadi nomor 1. Dua gugus COOH diberi akhiran OAT jika terikat cincin aromatik dinamai asam benzoat, dan posisi substituen ditandai orto O, meta M, atau para P jika posisi karbon itu ada 4. Lalu asam karboksilat juga memiliki klasifikasi itu alifatik, siklik, dan aromatik. Dia juga memiliki kegunaan sebagai bahan baku industri seperti ibuprofen, aspirin, bahan pangan seperti asam benzoat, dan pelarut seperti asam asetat.
Lalu ini adalah proses sintetis dari asam karboksilat, itu sintetis asam karboksilat dari turunan asam karboksilat, sintetis asam karboksilat dari alkohol, aldehid, alkana, lalu dari alkil halida. Asam karboksilat juga memiliki reaksi dengan substitusi alkohol, reduksi dengan hidrida logam, dan oksidasi dengan oksidator kuat. Selanjutnya ada lipid. Lipid atau kelompok molekul alami meliputi lemak, lilin, vitamin. Lalu dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K atau vitamin AD. Monogliserida, degliserida, triseglida, fosfolipid, dan jenis lipid lainnya. Ini adalah contoh dari produk lipid, itu ada minyak ikan, dan ini adalah senyawa umum dari lipid, yaitu R3COH 3CH5. Lipid juga memiliki sifat titik didih tinggi pada suhu kamar berwujud padat atau cair, lalu dalam pelarut nonpolar, mempunyai viskositas tinggi, mata jenis lebih tinggi dari air, dan bisa dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat. Biasanya berbaut tengi. Lalu penata namaan, itu tidak ada penata namaan khusus untuk lipid, namun lipid mempunyai klasifikasi seperti turunan lipid, itu seperti asam lemak, sterol, fenol, dan poliketida. Lalu lipid sederhana ada trigliserida, lipid kompleks, ada lipid fosfolipid, ada sphingolipid, dan sakarolipid. Lipid juga memiliki kegunaan di bidang industri, pangan, pertanian, dan kesehatan. Lalu sintetis biosintetis dari lipid itu, ini adalah proses pengambilan minyak asili yang diambil dari buah jeruk untuk diproses pengambilan minyaknya. Sedangkan sintetis transfat itu diambil dari sintetis margarin. Dan untuk reaksi identifikasi itu diambil reaksi hidrolisis, eliminasi substitusi, dan saponifikasi lalu hidrogenasi. Ada adisi juga lalu dengan oksidasi melalui proses pada gambar di atas. Baik, terima kasih. Jika ada salah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.